berada di mobil saya ya, di dalam mobil saya. Jadi hari ini saya akan memberikan tips kepada Sobat Gmail semua bagaimana cara merawat cat mobil tersebut agar tetap awet dan terlihat bagus. Jadi semua orang mengalami masalah tersebut. Nah, keawetan cat mobil tersebut tergantung pada pemakaian dan gaya perawatan masing-masing individu. Jadi ada yang cuek, ada yang sayang dengan mobilnya. Jadi yang cuek dia tidak peduli bagaimana kondisi, yang penting mobilnya tetap bisa jalan dan bisa dipakai, itu saja. Masalah kebersihan pasti nomor sekian. Jadi ada juga yang perhatian dengan kondisi mobilnya. Jadi mereka selalu telaten dalam hal kebersihan mobil, termasuk saya ya. Jadi mobil saya ini adalah mobil tua, terutama mobil tua itu sangat perlu perhatian yang lebih. Oke, ini biar kelihatan biar terlihat Jimmy melalinya. Baik, mungkin saya memiliki tips barangkali yang ingin saya sampaikan kepada Sobat Gmail agar barangkali bisa bermanfaat dalam hal merawat kondisi mobil. Tips saya kali ini adalah merawat mobil dengan mantel ya. Kenapa bisa mantel? Nah, barangkali saya akan sampaikan bagaimana mantel itu bisa merawat mobil Anda. Jadi mantel tersebut, mantel mobil itu didesain dengan bahan seperti itu yang anti panas dan anti hujan dan agak licin. Nah, itu didesain oleh pabrikan agar semaksimal mungkin membantu konsumen, artinya pemilik mobil, untuk bisa merawat, selalu menjaga dan merawat mobilnya. Barangkali alasan yang pertama, jadi mantel tersebut bisa menghindari kotoran yang menempel pada kotoran hewan-hewan kecil seperti cicak, nyamuk, dan hewan kecil lainnya yang biasanya menempel pada cat mobil. Apalagi mobil Anda berwarna cerah, jadi itu akan terlihat. Nah, ketika ada kotoran cicak, ada kotoran tokek barangkali di garase Anda, itu pertama itu yang terhindar. Jadi nah, kotoran nyamuk itu kadang-kadang tidak terlihat. Jadi kalau kita perhatikan secara detail cat mobil Anda, pasti akan ada bintik-bintik kecil. Nah, itu jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama akan dia akan mengkarat ya, itu membuat penyebab korosi atau karat. Nah, itu yang pertama. Jadi yang kedua, mantel mobil tersebut didesain untuk melindungi gesekan-gesekan kecil. Maksudnya gesekan-gesekan kecil itu ketika garase Anda selain mobil ada juga sepeda motor, ada sepeda sepeda gayung atau sepeda gunung. Jadi pada saat Anda mengeluarkan sepeda motor, sepeda gayung, tidak memungkiri sewaktu-waktu pasti akan terjadi gesekan dengan bodi mobil Anda. Jadi dengan desain yang agak licin, dengan bahan yang agak licin, gesekan pada stang, biasanya stang mobil, stang motor, itu akan diminimalisir. Jadi gesekan tersebut tidak menimbulkan efek yang sangat buruk bagi kondisi cat mobil Anda. Nah, misal ketika Anda tanpa menggunakan mantel mobil, jadi gesekan pada stang itu pasti akan menggores bodi mobil Anda. Nah, itu salah satunya. Terus yang ketiga, menghindari sinar matahari dan air hujan ketika, nah misalkan garase mobil Anda itu tidak full, artinya tidak full
berdinding. Nah, seperti garasi mobil saya, jadi ketika setengah telanjang jadinya garasi tersebut, itu pada jam-jam sekian pasti akan terkena sinar matahari. Nah, itu menghindari hal tersebut. Jadi contohnya seperti garase mobil saya, jika di antara jam 2 dan jam 4 itu pasti setengah bodi mobil akan terkena sinar matahari langsung. Nah, itu menyebabkan apa namanya itu, kondisi cat mobil kita akan terlihat tidak sangat terlihat berbeda antara satu sisi dengan sisi lainnya. Nah, itu salah satu kenapa alasan saya menjaga mobil tersebut dengan mantel. Nah, kembali lagi pada aktivitas kita sehari-hari. Nah, yang pertama barangkali ketika kita habis bepergian, selesai bepergian atau datang dari kantor atau dari mana, kita cek dulu kondisi mobil kita, apakah catnya tersebut dalam kondisi kotor yang ringan, kotor yang parah. Nah, itu kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan. Ketika itu hanya debu-debu kecil, kita bisa mengelap mobil kita dengan kemoceng atau sapu bulu. Nah, itu kita hanya perlu kemoceng dan sapu bulu, bersihkan dulu seputaran debu-debu yang menempel pada mobil kita. Setelah itu kita bungkus dengan mantel mobil tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila mobil tersebut dalam kondisi setengah hujan atau ada terkena barangkali melintasi medan-medan yang becek, pasti bagian bawah mobil tersebut akan terkena lumpur-lumpur kecil. Nah, lumpur-lumpur halus itu jika itu didiamkan berlama-lama pasti akan menjadi karat atau korosi ya. Jadi tips saya ketika menghadapi kondisi seperti itu, sebaiknya kita lap dengan campuran air dengan sunlight. Nah, kenapa sunlight atau deterjen pencuci piring lainnya, mohon maaf ini saya menyebutkan merek. Nah, itu dia sifatnya menghapus kotoran atau menghilangkan kotoran dan minyak. Jadi itu sangat berpenting perannya dalam proses membersihkan mobil. Nah, kenapa deterjen pencuci piring? Jadi ketika akan kita cuci, dia kotoran-kotoran tersebut yang bercampur dengan minyak dan lumpur akan segera rontok. Nah, selain itu deterjen pencuci piring atau pencuci gelas yang kita sering pakai itu sifatnya lebih soft dengan deterjen lainnya, jadi dia tidak mengandung soda api. Nah, hal tersebut bisa merawat keawetan kondisi cat kita, jadi cat kita tidak akan tergerus oleh deterjen tersebut. Yang tergerus hanyalah kotoran dan minyak yang menempel pada bodi mobil. Nah, itu kenapa alasan saya memakai deterjen pencuci piring atau gelas. Nah, itu salah satu alasannya. Nah, kembali lagi ke kondisi mobil. Nah, ketika mobil Anda terkena hujan yang parah, Anda sebaiknya yang hujan terus lumpur dan debu, nah sebaiknya dicuci total. Nah, itu dicuci total sampai bersih. Nah, apabila Anda tidak sempat membawa ke car wash, sebaiknya segera, barangkali setelah Anda sampai di rumah dalam kondisi yang tidak hujan lagi, Anda bersihkan total dengan deterjen tadi ya. Saran saya sih dengan deterjen tadi. Nah, bersihkan sampai bersih itu, sampai lap kering. Nah, setelah itu diamkan beberapa menit setelah dalam kondisi kering tersebut, baru Anda bungkus dengan mantel. Nah, jadi mantel tersebut
akan melindungi. Tapi sebelum Anda membungkus, pastikan kondisi mantel tersebut dalam kondisi bersih dan tidak basah. Karena pengalaman dari teman saya, beberapa orang juga, ketika mereka setelah mobil tersebut dipakai dan dalam kondisi kehujanan, langsung tanpa dilap, tanpa dikeringkan dulu, langsung dibungkus dengan mantel. Nah, itu akan menjadi kelembaban atau kerusakan pada struktur mobil Anda, struktur catnya ya, maksud saya struktur catnya. Jadi mobil Anda akan cepat terkelupas karena dalam kondisi panas, dalam kondisi basah, terus setelah itu dibungkus dengan mantel akan terjadi kelembaban. Nah, itu salah satu penyebab mobil Anda menjadi kondisi catnya menjadi tidak bagus. Nah, itu salah satu alasannya. Nah, sebaiknya selain itu sebaiknya sempatkan waktu membawa mobil Anda ke car wash. Nah, kenapa kita membawa ke car wash? Jadi di pencucian mobil tersebut lebih detail sampai rangka-rangka bawah itu akan disemprot, dan itu akan merontokkan kotoran-kotoran yang menempel pada bodi bawah mobil Anda. Jadi itu salah satu saran saya agar kondisi mobil, cat maupun kondisi mobil Anda tetap bagus dan tetap enak dilihat. Nah, itu terus yang terakhir, Anda setiap kali selesai bepergian cek kondisi velg dan ban mobil Anda. Jadi biasanya velg dan ban mobil itu riskan dengan kena kotoran karena itu faktor kaki-kaki dia yang melibas dulu medannya ya. Medan apapun dilibas oleh velg dan ban tersebut. Nah, itu memungkinkan jadi ban tersebut akan cepat kotor dan velgnya cepat kotor. Nah, itu salah satu penyebab korosi pada velg Anda. Jadi jika Anda tidak perhatian dengan velgnya, itu lama kelamaan menjadi karat dan tidak indah dilihat. Nah, begitu pula dengan kondisi ban Anda. Kondisi ban tersebut akan terlihat kusam dan tidak menarik. Nah, saran saya, setiap Anda selesai bepergian, cek kondisi velg dan ban Anda. Ketika itu kotorannya kira-kira membandel dan berlumpur berminyak, langsung saja dibersihkan. Luangkan waktu sedikit, barang 5 menit sudah selesai, 5-10 menit sudah selesai. Cuci dengan deterjen yang saya sarankan tadi, cuci terus lap kering. Nah, itu akan membantu keindahan dari ban tersebut. Jadi ban itu tetap bagus dan velg Anda tetap terjaga dari korosi. Nah, itu barangkali Sobat Gmail semua saran-saran dari saya, tips dari saya yang sering saya lakukan pada mobil saya. Apalagi mobil saya ini adalah mobil kuno. Dia adalah keluaran tahun 95. Nah, itu tetap harus dijaga. Salah satu motivasi alasan saya menyampaikan hal ini, jadi pertama dari teman-teman saya yang memiliki mobil, mereka menanyakan kenapa mobil saya selalu terlihat bersih, catnya kondisinya masih bagus meskipun usia mobil saya sudah tua. Itu tadi saran-saran saya atau tips saya dalam merawat dan menjaga kondisi keawetan cat mobil agar tetap terlihat bagus dan indah dilihat. Nah, itu barangkali mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan di video ini barangkali bisa bermanfaat dan bisa diterapkan pada mobil Sobat Gmail semua. Mudah-mudahan semua yang saya barangkali
ada tips-tips dari Sobat Gmail yang lebih bagus dari tips saya tadi, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita kolaborasi untuk bagi pecinta mobil atau pecinta mobil kuno ya itu tetap semangat untuk menjaga mobil tersebut agar tetap bisa dijalankan dengan baik, namun kondisinya masih tetap bagus dan indah dilihat. Baik, itu informasi atau tips dari saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat semua. Jangan lupa Sobat Gmail tetap mendukung channel saya melalui like, comment, and subscribe bagi yang belum.